Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa arsalana bi hidayati khairil anam wa arsala rasulahu bil huda wa hada bi ilmihi wa hamala ummatahu bi hilmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathum fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Wa qila bi ayatin ukhra thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dua ayat tadi bisa kita temukan dalam Al-Quran. Tiap hari kita membaca Al-Quran, hari ini pun kita tetap beribadah kepada Allah. Marilah mengawali khutbah ini kita mengucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki hadir di Masjid Raudhatul Falah kali ini. Banyak saudara kita sehat badannya, tapi tidak memiliki waktu karena kesibukan melayani kemanusiaan, tidak mampu hadir di masjid ini. Banyak yang punya waktu, punya keinginan, punya niat, tapi kesehatannya terganggu. Semoga kehadiran kita di masjid ini meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita di masjid ini mampu menguatkan iman kita. Semoga kehadiran kita di masjid ini mampu memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ayat pertama menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebagian dari manusia kadang menyembah Allah itu dengan satu huruf. Apa itu? Keinginannya. Kata Al-Quran, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Biasanya orang yang seperti ini ketika memperoleh nikmat dari Allah itu tenang hatinya, bangga imannya, kuat niatnya. Akan tetapi Al-Quran menyatakan wa in asobathum fitnah, kalau ada sedikit saja fitnah menyentuh dirinya, inqalaba ala wajhihi, biasanya tergoyang imannya, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menyatakan dalam Al-Quran khasirat dunya wal akhirah, mereka ini orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini mungkin ada satu kata yang sering kita dengar, yaitu musibah. Di mana-mana kita mendengar musibah. bencana alam, banjir bandang, semua hadir seakan-akan diberikan Allah ke masjid ini, diberikan Allah kepada umat Islam, diberikan Allah ke negeri ini. Apakah musibah itu? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tadi, musibah itu dua. Pertama ijbari, dua ikhtiari.
Musibah disebut fitnah dalam ayat itu. Sesuatu yang tidak mengenakan hati itu dua. Pertama ijbari, dua ikhtiari. Suka atau tidak, selama kita menjadi manusia pasti menghadapi ujian. Ikhlas atau tidak ajaran agama, selama kita melaksanakannya dengan baik akan memberikan manfaat kepada kita semua. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketika kita kecil, orang tua kita memberikan kita sebuah perintah berdasarkan agama. Nak sunat, nak khitan, insya Allah satu masjid ini tidak ada yang ikhlas. Silakan saya dikhitan. Kita sebagai orang tua membujuk anaknya, ayo nak, nggak sakit nak, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Semangat ini sudah jelas. Satu, walaupun badan dilukai, walaupun bagian tubuh dipotong, walaupun darah mengalir, selama itu perintah agama, mari kita laksanakan dengan baik dan benar. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, seingat saya ini satu-satunya perintah agama yang berat. Yang lain tidak ada yang berat. Yang berat adalah kita mau melaksanakan atau tidak. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ada yang mengatakan sholat yang berat adalah sholat subuh, ada yang mengatakan sholat yang berat adalah sholat asar, ada yang mengatakan sholat yang berat adalah sholat zuhur, ada juga yang mengatakan sholat yang berat itu sholat Jumat. Andai semuanya mengatakan berat, mari gantian sampean yang kita sholati bersama-sama. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang berat dalam beragama. Rukun Islam yang lima-limanya dua mampu kita laksanakan, tapi masihkah kita melakukannya? Ketika kita makan, syariat Islam mengajarkan baca bismillah. Semua anggota majelis ini pasti bisa ngomong bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah kita istiqomah membaca bismillah ketika makan? Begitu aja sesudah kita makan bicara alhamdulillahirabbil alamin, ringan di lisan, ada di hafalan, tapi mampukah kita melaksanakannya? Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ajaran agama tidak ada yang berat kalau kita mampu melaksanakan dan mau melaksanakannya. Banyak ilmu di kepala kita, tapi sudahkah kita melaksanakannya? Banyak pengetahuan dalam hidup kita, maukah kita mempraktekannya? Islam adalah ajaran agama yang murah mudah untuk dilaksanakan semua manusia. Tidak ada yang sulit. Bangun tidur tadi pagi, sudahkah kita berdoa? Sebelum tidur tadi malam, sudahkah kita berdoa? Hal-hal kecil ini mari kita lakukan. Semoga Allah menyelamatkan semua itu dari fitnah musibah yang akan diberikan kita. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ayat tersebut mengatakan bahwa inqalaba ala wajhihi, orang yang terkena musibah, orang yang terkena fitnah itu memiliki kecenderungan hatinya inqalaba, berbolak-balik menyadari apakah ini musibah ataukah ini nikmah. Padahal musibah itu ada dua yang sudah disampaikan, ikhtiari, pilihan. Musibah pilihan itu seperti apa? Fitnah pilihan itu seperti apa? Ya dalam hidup kita, kalau mau sekolah kita wajib belajar. Orang dijemur jam 12 siang menganggap hukuman, tapi saudara kita, anggota tentara, saudara kita kepolisian, saudara kita yang kerjanya di keamanan menganggap ini bukan musibah, ini latihan supaya saya lebih sehat, supaya saya lebih kuat. Ini yang disebut ikhtiari. Semua yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya nikmat, tapi kadang nikmat bisa berubah jadi musibah. Allah memberikan kita uang, kekayaan. Bisa jadi kekayaan itu bukan menenangkan hati kita, tapi bergeser menyebabkan kesombongan di antara hidup kita. Setan merayu kita melalui dua jalan. Kalau tidak mampu menyesatkan hidup manusia, setan akan menyesatkan manusia dengan cara menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Aku lebih banyak ibadahnya dibandingkan si A, bacaan Quranku lebih hebat dibandingkan si A, wiritanku lebih banyak dibandingkan si A. Inilah cara setan memberikan fitnah kepada hidup kita.
Dalam ayat yang lain, ayat kedua menyatakan bahwa tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Allah menurunkan Al-Quran kepada hidup kita untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran berisi ajaran-ajaran hidup yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Quran menyebutkan orang yang mengenal ajaran Islam, membaca Al-Quran atau memperoleh pengetahuan tentang agama, ada 3 kelompok. Kita milih kelompok yang mana? Pertama disebut bahwa faminhum zalimul linafsih. Orang yang membaca Quran itu menzolimi dirinya sendiri. Dia tahu kebenaran, tidak mau melakukannya. Dia tahu keburukan, tapi tetap melaksanakannya. Semoga kehadiran kita ke masjid ini mampu memicu kita berbuat baik, meningkatkan takwa dan meninggalkan kekurangan-kekurangan hidup kita. Mulut yang biasanya tidak membaca sholawat, mulut yang biasanya tidak bertasbih, sederhana pagi hari mulailah dengan tasbih, mulailah dengan sholawat, mulailah dengan istighfar. Hati yang selalu pamer berkeinginan untuk menjadi lebih hebat dibanding orang lain, marilah mulai hari ini sama-sama mengatakan bahwa hatiku, hidupku adalah melayani sesamaku, sesama kemanusiaan. Yang kedua adalah waminhum muqtasid. Golongan kedua ini golongan pas-pasan, yaitu golongan yang melaksanakan yang wajib-wajib saja. Sholat yang dilaksanakan rukun-rukun saja. Sunnah-sunnah sholat ditinggalkan. Sholat cepet, secukupnya 5 waktu cukup. Buat golongan ini yang hadir di Masjid Raudhatul Falah, mari kita tingkatkan. Yang wajib tetap kita jaga, yang sunnah pelan-pelan kita tambahkan. Semoga menjadi hiasan buat hidup kita. Tidak mampu menambah sunnah sholat, marilah sunnah dengan wiritan-wiritan yang kita lakukan. Tidak mampu wiritan yang banyak, bacalah yang mampu kita hafalkan. Keluar masjid yang biasanya pulang langsung naik ke kendaraan, marilah pelan-pelan dirogoh saku kita. Adakah sedikit sedekah yang aku sumbangkan ke masjid ini karena listrik ini tidak gratis? Adakah tambahan uang yang bisa aku masukkan dalam kotak amal? Karena sesungguhnya masjid ini membutuhkan banyak biaya operasional. Golongan ketiga adalah waminhum sabiqum bil khairat. Golongan ketiga semoga adalah seluruh jamaah Masjid Raudhatul Falah. Golongan ini adalah sabiqum bil khairat. Mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mereka berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah dengan kesenangan dan kebahagiaan. Mereka berlomba-lomba, ada fitnah maupun musibah, tetap yakin dan bahagia dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang biasanya misalnya cukup datang ke masjid dengan menutup aurat, minggu depan, Jumat depan, masjid ini akan dihadiri oleh orang-orang yang memperbaiki penampilannya hadir ke masjid ini. Memang yang wajib menutup aurat, tapi memakai pakaian yang terbaik di hari Jumat adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Memang cukup dengan menutup aurat, tapi memakai pakaian yang terbaik adalah bagian yang dianjurkan kepada kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat terakhir yang kita kaji Jumat kali ini adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wan anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, Allah pasti memberikan cobaan, Allah mesti memberikan fitnah, Allah mesti memberikan kesulitan, tapi tujuannya adalah supaya kita lebih kuat, lebih belajar dan lebih berhati-hati dalam hidup ini. Apa ujiannya? Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang kita takutkan. Apa yang sering kita takutkan? Berbeda-beda. Ada orang yang gagah, hebat, tinggi, besar, kejatuhan kecoa lari. Ada orang yang kurus, kecil, kejatuhan kecoa malah dibunuh, dimatikan.
Semuanya tergantung tubuh kita sendiri bagaimana meresponnya. Ada yang ganteng, hebat, kuat, badannya sangat hebat, kena kucing lari, sedangkan yang lainnya tidak. Jamaah Jum'ah yang kedua adalah minal khaufi wal ju' artinya lapar. Banyak yang beranggapan lapar itu adalah sesuatu yang kita benci. Sayangnya Islam memerintahkan dalam 1 tahun Anda harus lapar. Apa itu? Puasa Ramadan. Tidak ada manusia yang suka lapar, sukanya kenyang, minimal cukup. Tapi Islam mengatakan harus ada waktu Anda merasakan lapar. Yang ketiga adalah wanaqsim minal amwal, kurangnya harta benda kita, wal anfusi was samarat, hilangnya jiwa-jiwa dan buah-buahan kita. Wa basyir sabirin. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, bersabarlah, sesungguhnya sabar yang kau miliki akan mengantarmu kepada kebaikan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, semoga kesabaran sampai kepada kita semua. Semoga kesadaran mampu kita terima. Semoga iman dan takwa mampu memberikan nasihat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa hada bi ilmihi wa hamala ummatahu bi hilmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha faqad qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu annallaha ta'ala qad amarakum amran bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa ayyada mu'minina min ibadihi ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, marilah kita doa bersama, semoga kuat iman dan takwa kita, semoga dijauhkan musibah, semoga ditambahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa islaman salima wa lisanan dzakira. Duhai Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, anugerahkanlah Islam kepada kami. Ya Allah, pakaikanlah jubah takwa ke dalam kehidupan kami. Allahumma albisna bilibasi taqwa wa alzimna bi husnil khatimah wa akhlaqin karimah. Ya Allah, berikanlah kami jubah iman dan takwa dan mampukanlah kami untuk berakhlakul karimah kepada sesama. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daima fid dunya wal akhirah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala
al musibah wal marad wal alama qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, Engkaulah pemilik semua dunia dan seisinya. Jauhkanlah kami ya Allah dari musibah, bala, fitnah, sakit dan penderitaan dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum wa la dzikrullahi akbar.